Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Prama Pikun diselamatkan perempuan berbaju ungu. Siapakah perempuan itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Prama Pikun yakin perempuan berambut mirip orang gel itu pastilah orang berilmu tinggi. Gerakannya begitu cepat saat memindahkan tubuh Prama Pikun agar terhindar dari serangan jurus tapak dewa milik Datuk Maragadai. Luka dalam yang berat dan mampu disembuhkan dalam waktu cepat merupakan ciri orang berilmu tinggi. Prama Pikun percaya bahwa perempuan itu jelas punya maksud tertentu sehingga melakukan pertolongan terhadap dirinya. Aku harus mencari perempuan itu. Paling tidak, aku harus mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, pikir Prama Pikun. Maka ia pun keluar dari dalam gua yang bau oleh kotoran kelelawar itu. Prama Pikun terkejut. Begitu tiba di mulut gua, ternyata gua itu terletak di tebing curang. Di bawahnya, laut yang bergolak dengan batu-batu karang runcing mirip gigi ikan raksasa. Meleset sedikit, habis sudah nyawa orang dihujam karang-karang runcing. Kucing kudis, umpat Prama Pikun. Bagaimana caranya keluar dari gua ini? Tak ada jalan setapak pun untuk ke tempat datar. Gua ini seperti menempel pada dinding karang yang merupakan tebing curang. Gua ini seperti tembok raksasa yang berlubang. Mencapai ke daratan di atasnya sungguh tinggi, mencapai ke laut juga dalam. Lalu aku harus lewat mana? Prama Pikun garuk-garuk kepala. Matanya memandang sekeliling mencari jalan untuk memanjat tebing ke atas atau menuruni tebing ke bawah. Tak ada jalan sama sekali. Dinding tebing di samping kanan kiri gua sangat licin berlumut. Kalau memang harus melompat ke laut, ujung-ujung karang runcing belum tentu ramah kepada kakinya. Bisa jadi tubuhnya yang tua renta itu menancap di salah satu karang runcing itu. Monyet monyong, Prama Pikun umpatkan kata. Orang itu menolongku, tapi juga membunuhku kalau begini caranya. Mengapa ia taruh aku di gua ini? Apa gua-gua di tempat lain sudah penuh penghuninya? Dan lagi, bagaimana caranya membawaku kemari? Apakah ia membawaku ke dalam keadaan tubuhku disampirkan di pundak dan dia merayap turun dari atas sampai mencapai mulut gua ini? Renggono sesalkan diri, mengapa saat ia dibawa ke gua itu, ia dalam keadaan pingsan? Padahal, ketika perempuan itu mendekatinya dan hendak mengangkat tubuhnya, ia masih bisa memperhatikan ciri-ciri perempuan itu. Tapi ketika ia sudah berada di atas gendongan perempuan cantik, ia malahan pingsan. Andai tidak pingsan, ia bisa melihat bagaimana caranya perempuan itu membawanya ke gua bertebing terjal lurus itu. Seekor kelelawar masuk ke dalam gua. Kejap berikutnya, seekor lagi menyusul, bahkan hampir menyambar kepala Prama Pikun. Mata tua itu memandang ke langit-langit gua. Tak ada lubang keluar di sana. Yang ada hanya dua kelelawar agak besar menggantung dan mencicit menjelang petang.
Pramod Pikun gumamkan kata. Mati aku kalau begini. Apa mungkin aku harus hidup bersama kampret-kampret ini? Lelaki tua berkumis dan alis serba putih itu termenung. Kejap berikutnya ia tersentak karena tiba-tiba di mulut gua telah berdiri sosok bayangan berambut mekar acak-acakan. Nah, ini dia. Pramod Pikun ucapkan kata bernada lega. Perempuan berpakaian ketat warna ungu muda itu datang. Pedang bergagang bentuk barang keramat lelaki itu terlihat jelas terselempang di punggungnya. Pedang bergagang dan bersarung dari gading ukuran itu jelas menandakan bukan sembarang pedang. Sisa cahaya sore masih merambah masuk melalui mulut gua. Pramod Pikun sengaja tidak berdiri. Ia masih tetap duduk di tempatnya sambil memeluk tongkat putihnya. Perempuan itu mendekat, memandang tanpa senyum sedikit pun. Pandangan matanya bening tapi tajam, seakan mempunyai kekuatan tersendiri dalam dirinya. Terima kasih atas pertolonganmu ya, kata Pramod Pikun setelah sempat salah tingkah dipandangi lama. Tanpa diajak bicara. Aku tidak butuh terima kasihmu, kata perempuan berpedang gading. Suaranya serak-serak galak. Jadi, apa yang kau butuhkan dariku? Tanya Pramod Pikun. Aku mencari pemuda tanpa pusar. Pramod Pikun terkekeh geli mendengarnya. Perempuan itu cepat sentakan kaki kanannya berkelebat menampar pipi Pramod Pikun. Pramod Pikun hentikan tawa. Kalau ia tak ingat bahwa dirinya telah diselamatkan oleh perempuan itu dari jurus mautnya, Datuk Maragadai, pasti ia sudah membalas dan melawan saat itu. Tapi ingat, di kesana Pramod Pikun tak mau kasih balasan. Ia hanya cemberutkan wajah dan berkata, "Kenapa kau menamparku? Kenapa pakai kaki?" "Karena kau menertawakan diriku. Aku bertanya sungguh-sungguh." "Aku juga tertawa sungguh-sungguh," balas Pramod Pikun. "Aku baru dengar ada pemuda tanpa pusar. Itu sesuatu yang lucu bagiku." Aku tidak sedang melucu ya," sentak perempuan itu. "Aku butuh pemuda tanpa pusar. Aku mencarinya." "Pemuda tanpa pusar?" gumam Pramod Pikun. Diam-diam ia segera membuka kain penutup perutnya sendiri, meliriknya sebentar dan menggumam dalam hati. Yang ini ada pusarnya." Perempuan itu kembali sentakan suara. "Kalau kau tak mau menunjukkan, aku terpaksa meninggalkanmu di gua ini sendirian." Mengapa kau mengancamku begitu? Kau memaksaku harus menunjukkan pemuda tanpa pusar, sedangkan aku sendiri tidak tahu. Setiap laki-laki punya pusar, Jabrik, keram hati Pramod Pikun. "Aku tahu, tapi aku mencari yang tanpa pusar." Aku tidak tahu. Aku sendiri punya pusar. Apa harus ditutup supaya kelihatannya tanpa pusar? Cepat sekali kelebatan kaki itu menampar pipi Pramod Pikun menggunakan punggung telapaknya. Tangan Pramod Pikun berkelebat namun telat. 2 kali sudah pipinya ditampar perempuan. Ditamparnya pakai kaki. Jelas itu hal yang merendahkan dirinya sendiri. Tapi Pramod Pikun tetap sabarkan diri. Bahkan ia sediakan diri untuk 1 kali tamparan lagi. Menurutnya 3 kali tamparan pakai kaki sudah cukup untuk membayar jasa pertolongan perempuan berambut jabrik itu. "Mengapa aku bertanya padaku, Jabrik? Mengapa kau seolah-olah yakin betul bahwa aku tahu di mana adanya pemuda tanpa pusar?" "Karena aku lihat kau lebih tua dari lawanmu di telaga itu. Kau tua rentah, dan aku yakin kau memang tokoh tua di rimba persilatan. Tentunya kau punya banyak pengalaman." "Pengalaman bertarung memang banyak, tapi pengalaman memeriksa pusat orang belum punya lah," jawab Pramod Pikun. "Jangan kau coba mendustai aku, tua rentah." Aku tidak mendustaimu, Jabrik. Aku benar-benar tidak tahu." Perempuan jabrik itu menatap mata Pramod Pikun lekat-lekat. "Benarkah
Peramal pikun benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.